Oke, selamat datang di diskusi awal tahun 2023 Forum Wartawan Teknologi atau Forward X Era Jaya. Jadi tema hari ini sangat relevan ya, tema diskusinya sangat menarik karena punya dampak besar terhadap kita sebagai jurnalis, bahkan industri media itu sendiri gitu ya. Jadi ada dua tema yang akan kita bahas hari ini, yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah homeless media, dan yang kedua adalah soal artificial intelligence atau AI chatbot seperti ChatGPT yang query-nya itu berdasarkan teks ya. Nah, nanti kita bagi dalam dua segmen. Yang pertama kita bahas dulu soal homeless media. Nah, segmen kedua nanti kita baru bahas soal si AI-nya. Narasumber hari ini juga seru juga. Ada Wicak Hidayat. Wicak ini Director of Content dari Rombak Media, sempat aktif juga di Kode Margonda. Dia juga co-founder dari Lab Kinetic dan juga sempat jadi Red Pill Kompas Tekno dan Detik.com. Jadi pengalaman beliau ini di dunia media ini sangat lama dan udah sangat mendalam dan luar biasa lah gitu. Oke, kita langsung aja untuk pengantar diskusi pertama. Nanti yang lain-lain pada nyusul ya, biar diskusinya nggak terlalu lama. Yang pertama kita akan bahas ini adalah soal homeless media. Homeless media ini media tanpa rumah. Nah, kalau remote TV menunjuk sebagai kalau kalau istilahnya remote TV itu homeless media ini merujuk kepada segelintir media yang bermukim dan mengembangkan bisnisnya di tiap platform sosial media. Misalnya Facebook, Instagram, YouTube, atau Snapchat ya. Ini homeless media kalau menurut gue emang masuk akal karena ada beberapa hal ya. Yang pertama memang satu, pengguna sosial media di Indonesia itu udah sangat tinggi. Yang kedua, ketertarikan Gen Z atau remaja atau generasi muda saat ini itu terhadap platform audiovisual itu juga lebih tinggi. Kemudian homeless media ini memotong OPEX atau ongkos operasional karena mereka nggak perlu lagi adanya situs web, nggak perlu lagi ada biaya perawatan server, domain, hosting, desain, dan lain-lain. Karena dia udah memanfaatkan si platform dari media sosial itu sendiri gitu, yang udah ada gitu. Nah, tren yang terjadi sekarang ini juga konsep bisnis yang dulu kalau misalnya media arus utama itu berpacu, khususnya media online ya, itu kita berpacu pada analitik yang dari Google Analytics. Nah, sekarang homeless media ini juga punya analitiknya sendiri, kayak Facebook punya Facebook Analytics, terus YouTube juga punya analitik sendiri. Jadi yang nggak jauh berbeda dengan GA, Google Analytics. Jadi maksudnya Google Analytics itu nggak jadi satu-satunya ini aja, apa namanya, acuan aja gitu. Karena ada analitik yang lain gitu. Sementara dari sisi engagement, homeless media ini juga menarik karena peluang untuk ketersebarannya itu lebih tinggi daripada media arus utama gitu. Nah, yang jadi kunci dari homeless media ini memang dari sisi kreatif karena platformnya sama. Jadi yang membedakan itu adalah dari sisi kreativitas kontennya gitu. Jadi semakin menarik konten yang ditawarkan ya maka bisnisnya akan semakin berkembang gitu. Ini agak berbeda dengan jurnalisme digital yang fokusnya adalah kecepatan penayangan atau isu yang paling baru. Nah, kalau kita ngomongin monetisasi, ini potensi laba dari homeless media ini sama aja sebenarnya, dari traffic juga gitu, dari viewers, dari like, subscriber sampai followers. Nah, yang mungkin yang membedakan kalau dari pengamatan gua sendiri adalah gimana segmentasi dari si homeless media ini yang punya perbedaan segmentasi. Karena masing-masing itu punya segmen yang berbeda-beda. Ada yang segmennya makanan, otomotif, anak muda, dan lain-lain gitu. Dan memang itu yang akan dicari pengiklan karena pengiklan sekarang itu inginnya lebih personal atau lebih ini ya lebih terpusat gitu. Maksudnya gue pengen produk gue itu disebarkan itu di segmen yang tepat. Nah, itu yang jadi salah satu keunggulan homeless media. Nah, masalahnya adalah kalau homeless media ini di mana sisi jurnalismenya dalam media yang tanpa rumah ini, karena kalau kita lihat itu banyak sekali konten-konten mereka itu yang pertama sekedar hiburan doang atau
kalau misalnya kontennya bersifat jurnalistik itu banyak yang diambil dari potongan-potongan gambar dari media yang lain gitu, bukan liputan yang dapat sendiri. Nah, ini yang akan kita diskusikan di acara saat ini di Homeless Media ini untuk tema yang pertama. Jadi sekarang kita langsung aja ke Mas Wicak untuk memaparkan tentang Homeless Media. Jadi waktu dan tempat untuk Mas Wicak kami persilakan. Monggo Mas Wicak. Oke, thank you Caidan. Jadi ya emang seru ya. Kemarin juga waktu teman-teman forward nge-approach gitu ya kan, bilang, oke ini Homeless Media emang satu isu yang menarik. Sebenarnya salah satu yang nggak tahu kalau teman-teman di sini, mungkin aku boleh ini dulu nggak ke teman-teman yang hadir di apa namanya lewat chat aja gitu, bilang misalkan latar belakangnya apakah dari jurnalis, apakah dari nggak tahu ya, mungkin ada mahasiswa, mungkin ada dosen, mungkin ada apa ya, kalau misalkan nggak mau nyebut boleh tulis umum gitu misalnya, gitu boleh nggak, tolong ditulis aja di chat, di lewat chat box-nya ini gitu, biar kita punya bayangan juga. Oke, nice. Ini saya kenal ini Mas Didit, ini mahasiswa abadi dulunya, masih tetap mahasiswa. Oke, nah sambil teman-teman di situ ya, biar aku juga bisa lihat apa aja, teman-teman dari mana aja. Saya akan ada pemaparan sedikit, cerita dikit lah ya, istilahnya ya Cadan ya, mohon izin ini. Tadi mungkin teman-teman ada yang udah kenal, mungkin ada yang masih bertanya-tanya, ini siapa sih Wicak Hidayat gitu ya. Tadi Cadan udah cerita sedikit latar belakangnya gitu ya. Tapi saya pengen mencoba meyakinkan teman-teman bahwa kenapa saya boleh dibilang orang yang tepat untuk ngomongin ini gitu ya. Atau mungkin juga justru tidak tepat gitu ya. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri. Kurang lebih posisi saya itu seperti ini. Pernah di media ataupun sekarang juga masih di media gitu. Tapi juga di startup. Tadi juga ada diceritain pernah di detik.com, di kompas.com, dan sekarang di Rombak Media, ini bagian dari grupnya Tempo Media. Dan kemarin sempat bikin beberapa startup ya beberapa tahun terakhir ini, termasuk salah satunya Kode Margonda, tadi udah sempat disebut, yaitu sebuah coworking space di Depok gitu. Mungkin kalau dibilang startup banget gitu ya, jangan ngebayangin startup kayak Gojek atau Tokopedia atau yang sekarang udah jadi Goto gitu ya. Tapi ya memang bisnis kecil-kecilan gitu yang kita mulai, dan semuanya gagal. Tapi katanya startup itu ya memang dapat ininya ya dari kegagalan-kegagalan itu gitu. Selain itu saya juga nulis banyak hal. Karena saya ada di persimpangan itu, jadi mungkin juga teman-teman di sini banyak yang kurang lebih sama gitu ya, melihat bagaimana di dunia startup perkembangannya seperti apa, kemudian di dunia media seperti apa. Dan apa yang saya lakukan di Rombak Media, sebenarnya kan Rombak Media yang kami lakukan adalah mengembangkan bentuk-bentuk media baru sebenarnya. Bentuk-bentuk media yang baru yang ya bisa jadi akan apa ya, ya pengennya sih ya melahirkan bentuk-bentuk baru yang mungkin cocok untuk masa depan gitu. Gitu. Jadi memang mau nggak mau saya harus mengawasi gitu, memperhatikan lah gitu, apa sih yang terjadi di sini gitu. Seperti apa sih dari sisi dunia startup dan seperti apa sih dari sisi dunia media gitu. Nah, kalau bicara soal media sebenarnya kita tuh perlu misahin antara yang namanya media dan jurnalisme. Selama ini kan kita seakan-akan ini hal yang sama gitu ya teman-teman. Kadang melihat itu sebagai hal yang sama. Oh dia jurnalis ya, dia pasti media dan sebagainya gitu. Sorry, minum dulu. Nah kalau media itu sebenarnya 3C. Kan? Media itu 3C. Company, capital, dan commodity gitu kan. Artinya media itu sebagai sebuah institusi media, dia adalah sebuah perusahaan, dia punya modal, artinya dia butuh revenue, dia butuh untuk modal itu harus balik dan harusnya ada profitnya dong gitu. Dan juga dia adalah sebuah komoditi, artinya komoditi itu ada sesuatu yang dijual dalam tanda kutip. Sementara jurnalisme itu adalah sebuah pekerjaan atau sebuah fungsi di dalam masyarakat yang
Kan lupa jadinya dulu teorinya siapa yang menyebutnya bahwa ini adalah pilar keempat dalam demokrasi gitu istilahnya. Nah, jurnalisme itu soal apa sih? Soal jurnalisme itu soal 3T kalau menurut saya gitu. Truth, transparency, sama telling stories gitu. Jadi, nah itu dua hal ini, media dan jurnalisme ini sebenarnya dua hal yang terpisah tapi seakan-akan jadi satu gitu. Seakan-akan sesuatu yang punya dua apa namanya kayak dua muka dari satu mata uang gitu lah ibaratnya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita boleh dibilang lagi di tengah-tengah sebuah badai gitu ya. Eh, sebuah badai yang kalau teman-teman di sini saya yakin memperhatikan gitu. Kita dengar ada media tertentu yang apa cetak yang sekarang kemudian sudah tidak lagi terbit korannya kayak gitu dan majalah yang berhenti dicetak dan sekarang semuanya beralih ke digital gitu. Dan tren ini terjadi bukan hanya pada media cetak sebenarnya yang terancam, tapi semua media. Jadi secara lebih garis besarnya saya pengen apa ya? Mungkin banyak yang nggak suka gitu kalau saya bicara seperti ini, tapi kita sebagai praktisi media gitu ya, atau pemerhati media pun harus bisa ngelihat kenyataannya. Gitu. Kenyataannya adalah memang ini lagi badai besar yang ngubah banyak hal. Mau kita media tradisional, konvensional, cetak maupun digital semua mengalaminya. Ada perubahan-perubahan besar lah. Gitu. Ada perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Dan kalau misalkan disuruh meramalkan ini perubahannya bakal jadinya kayak gimana ya saya nggak bisa. Dan saya yakin ramalan-ramalan yang ada juga pasti akan hit or miss gitu ya, akan meleset-meleset. Karena memang sulit. Kita lagi di tengah-tengah badai. Gitu. Di tengah-tengah badai. Nah, kalau menurut Reuters Institute gitu ya, beberapa tahun ke depan ini udah bukan lagi masalah going digital, bukan lagi masalah digital adoption gitu, bukan lagi masalah media tuh harus digital, enggak. Sekarang masalahnya adalah digital tuh sudah ya ini adalah isu yang beberapa tahun lalu gitu. Kalau sekarang masih ngomongin apakah saya harus adopt digital ya Anda tertinggal gitu. Sekarang masalahnya adalah audience ini berubah dengan sangat cepat, sangat rapid. Audience berubah sangat rapid, gimana kita bisa mentransformasi konten digital kita untuk memenuhi kebutuhan mereka, memenuhi ekspektasinya mereka. Nah, ini pertanyaan saya ya apa sih istilahnya kalau lamunan gitu ya kalau kalau musing sendiri gitu ya kayak kalau media yang tadi pisahkan gitu ya, antara media dan jurnalisme. Kalau media institusi media yang kita kenal sekarang itu mati, apakah jurnalisme ikut mati? Cadan tadi udah sempat bilang tuh, ini homeless media jurnalistiknya gimana nih? Gitu kan? Itu pertanyaan besar kan? Saya nggak tahu jawabannya sih sebenarnya. Gitu. Tapi kita coba jawab yang bawah dulu. Kalau kita bilang bahwa media sekarang lagi banyak yang mati, gitu ya. Mati dalam arti sebenarnya kan gini, kita akan ngelihat bahwa semua apa ramalan tentang matinya suatu media itu selalu tidak terbukti. Kebanyakan yang tidak terbukti lah. Dulu kan eh, radio ketika televisi muncul orang bilang radio akan mati, semua orang ngapain dia cuma dengar suaranya doang, dia pengen lihat gambarnya gitu. Tapi kenyataannya masih ada yang mendengarkan radio sampai sekarang. Eh, koran juga begitu kan, orang bilang wah koran udah nggak perlu lagi buat apa dicetak segala macam. Tapi kenyataannya masih ada yang membeli koran. Eh, untuk benar-benar mati atau menjadi punah gitu, itu rasanya sih nggak mungkin. Boleh diargue gitu, kalau misalnya ada yang punya pendapat yang berbeda silahkan. Tapi yang penting adalah ketika media itu mati dalam tanda kutip, sebenarnya yang terjadi adalah perubahan. Dan ketika perubahan terjadi, yang perlu dipertahankan adalah jurnalismenya. Jurnalismenya itu artinya prinsipnya yang tiga itu. Truth, transparency, sama telling stories, menceritakan kisah. Nah, mungkin ini saya agak idealis dan mungkin terdengar seperti teoritis gitu. Tapi kurang lebih fungsi-fungsi itu yang masih dibutuhkan oleh masyarakat. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi.
eh, menunjukkan ada apa di balik keputusan-keputusan, misalkan kebijakan-kebijakan pemerintah, transparansi, ngejagain agar institusi-institusi yang ada itu tidak kemana-mana gitu. Atau telling stories, menyampaikan cerita-cerita dari orang yang tidak punya suara atau tidak bisa bersuara. Itu fungsi jurnalisme juga. Orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang selama ini, bukan selama ini, di dalam dinamika masyarakat yang lebih luas, mungkin dia tersingkirkan. Tapi suaranya dia perlu diceritakan. Itu juga bagian dari jurnalisme. Gitu. Oke, saya nggak mau bahas itu terlalu detail. Tapi kira-kira, sekarang pertanyaannya, kalau emang media itu mati, memang media itu dying, siapa sih yang ngebunuh? Kalau lagi-lagi ini mungkin adalah pernyataan yang kurang populer. Tapi sebenarnya yang bikin media mati ya ini. Pengiklan dan audience. Karena media itu fungsinya ada di tengah sini. Di circle ini. Kita mengcapture apa sih mata uangnya media gitu. Apa sih mata uangnya yang menjadi hal yang paling berharga di media? Itu kan attention, perhatian orang. Jadi kita mengcapture audience attention, kita dapat attention-nya, media dapat attention-nya, attention itu yang kemudian dijual ke pengiklan, corporate company atau siapapun, advertiser, yang kemudian sponsornya. Nah, yang terjadi sekarang adalah apa istilahnya? Deintermediasi atau hilangnya perantara itu. Advertiser atau company bisa langsung menyasar audiensnya sendiri. Bisa bertindak seakan-akan dia media. Audience kalau butuh suatu info yang terkait pembelian, terkait apa, dia bisa langsung mencari advertisernya. Posisi media yang ada di tengah-tengah ini ya yang terancam. Ini yang bikin kita terancam gitu lah, media terancam. Jadi bukan hanya sekedar homeless media atau munculnya para kreator, munculnya para influencer dan sebagainya. Apa yang terjadi adalah deintermediasi, gitu. Hilangnya kebutuhan perantara ini. Gitu. Oke, saya agak ngebut-ngebut dikit. Nah, kan kurang lebihnya ini beberapa hal yang belakangan inilah gitu ya. Jadi ancaman, dianggap sebagai ancaman terhadap media yang kita kenal, institusi media yang kita anggap sebagai institusi media yang kita anggap sebagai normanya gitu, normalnya. Media tuh begini, media tuh seperti ini, seperti ya tanpa menyebut brand-brandnya, tapi kita sudah tahu gitu media-media yang ada di Indonesia seperti apa. Ini begini, kenapa sekarang muncul homeless media? Bagaimana pertanggungjawabannya homeless media ini dan sebagainya dan sebagainya. Isu-isu itu semua valid. Isu-isu itu bahwa ini homeless media kadang asal comot, dia cuma nyampein kayak belum lama ini saya juga jadi korban dalam tanda kutip korban dari homeless media ketika ada salah satu homeless media itu menyampaikan bahwa oh ini Sri Mulyani mempertanyakan kenapa nggak apa-apa lah ya nyebut Sri Mulyani mempertanyakan kenapa anak muda sekarang suka WFH daripada ke kantor gitu ya. Terus baru tadi pagi ya kalau nggak salah saya kemudian ngeliat story-nya temen Mas Didit di sini juga yang loh ternyata pernyataannya tidak seperti itu gitu. Saya harus cross check lagi, balik lagi lihat ke rekaman aslinya di acara itu apa yang dia sampaikan ternyata tidak. Tapi yang disebarkan lewat homeless media memang dorongannya adalah untuk membuat sesuatu yang clickbait, membuat sesuatu yang memancing emosi, triggering dan sebagainya. Itu adalah isu yang valid. Isu yang valid yang mau nggak mau kita harus akuin bahwa itu tidak hanya terjadi pada homeless media. Itu terjadi juga di media yang tidak homeless. Media yang memiliki home. Kalau buat saya, pertanyaan-pertanyaan itu, apakah artificial intelligence mengganggu media? Apakah artificial intelligence kemudian bisa menggantikan jurnalis? Nah, ini nanti kan kita akan bahas lebih detail lagi di part 2-nya ya. Tapi kurang lebih
apakah iya gitu? Apakah misalnya tadi homeless media itu kan kebanyakan dilahirkan oleh konten kreator gitu ya. Konten kreator sekarang lahir dan muncul di berbagai platform. Apakah itu yang akan mengancam dan membunuh media? Kalau saya sih balik lagi ke tadi. Kematiannya itu terjadinya ya karena ini. Karena hubungan ini, pola hubungan ini yang terhambat. Nah, sedikit soal pola hubungan ini sebelum saya apakah benar tadi 3 hal ini benar-benar jadi ancaman? Ada sebuah survei yang dilakukan oleh seorang marketer gitu ya kepada beberapa ribu marketer lainnya gitu. Neil Patel namanya. Ini kalau mungkin saya zoom sedikit. Nah, ini data yang menarik buat dilihat. Karena tadi kan argumentasi dari saya adalah masalahnya media mati atau enggak itu kan masalah advertiser dan audience. Coba kita tanya dari sisi advertiser. Dia bakal gimana sih tahun ini gitu? Apakah dia nggak akan ngiklan lagi? Nah, ini saya ambil yang pertama ini dari tradisional ya. Tradisional dulu. Dia tanya, para pemasar gitu ya, para marketers. Tahun ini, 2023, lo bakal spending di mana sih? Duit lo mau dialirin kemana? Nah, jawabannya, apakah kalau budget lo buat televisi masih sama, bakal naik, atau turun? 71% marketers, ini global surveinya ya, itu bilang mau turun. Radio, 76% bilang turun. Cetak, 89% bilang turun. Billboard, out of home, 74% bilang turun. Ini yang terancam. Model bisnis ini yang terancam. Terus kalau online kayak gimana? 78% bilang bakal naikin budgetnya dia buat podcast. 94% bilang dia akan melakukan remarketing. Remarketing itu simpelnya, mungkin kalau saya salah tolong dikoreksi siapapun yang tahu, tapi simpelnya remarketing adalah directly to the audience. Brand yang selama ini advertiser ngomong langsung ke audiensnya. Tidak butuh lagi media yang ada di tengah-tengah. Budget itu naik, 94% marketers bilang dia bakal naikin budget untuk remarketing. 78% bilang dia akan ke podcast. Tapi jangan khawatir, masih ada 34% marketers yang bilang gue bakal naikin budget untuk banner. Yang menarik juga, influencer, 41% bilang dia mau naikin, tapi 42% bilang enggak. Gue bakal turunin budget untuk influencer. Ada sesuatu yang terjadi di sini. Nah, saya nggak akan bahas di sesi kali ini, tapi kurang lebih influencer, creators ekonomi, ramalannya gitu ya, tahun ini bakal ada yang istilahnya correction. Correction itu ya kalau misalkan yang teman-teman yang di dunia saham tahu lah ya artinya kalau correction itu maksudnya apa gitu. Tapi intinya yang ada sekarang belum tentu seindah yang dibayangkan. Terus untuk social ad kayak gimana nih gitu kan? Tadi kan online yang lainnya. Nah, kalau social ad gimana? Mana yang paling, kalau kita lihat sekilas dari warnanya itu kelihatan. Facebook itu bakal turun. Orang nurunin budget untuk Instagram, turunin. YouTube turunin juga. Tapi masih ada yang naik lumayan. Bakal kemana larinya? TikTok, LinkedIn. Nah, itu beberapa kenyataan-kenyataan yang terkait dari tadi. Terkait advertiser dan audience. Hubungan advertiser dan audience. Jadi kalau kita mau cari tahu apa yang bikin media, apa yang mengancam media saat ini, ya kita lihatnya dari situ aja. Nggak perlu melihat, ya bukan nggak perlu sih, tapi lihat dulu itu gitu. Lihat dulu hubungan utamanya yang bikin selama ini media itu hidup apa sih? Currency kita apa? Yang menghidupi siapa? Itu terancam apa enggak? Dan ini terancamnya udah lama loh. Advertiser itu kan sudah lama mereka bisa melakukan ad network, itu udah lama ada teknologi yang namanya ad network. Disruptornya memang dari tech industry, dari para so-called startup ini. Tapi balik lagi yang tadi. Media mati bukan berarti jurnalisme mati. Kalau menurut saya sih gitu. Media mati bukan berarti jurnalisme mati. Atau lebih tepatnya kalau saya pribadi akan bilang, bisnis media akan berubah
Tapi jurnalisme itu harus tetap ada. Gimana caranya nggak tahu. Kita pikirkan sama-sama gitu. Gimana caranya jurnalisme, fungsi jurnalisme itu tetap ada. Tapi bentuk bisnis media itu mau nggak mau harus berubah. Karena tadi. Oke. Nah, nanti saya akan liatin ininya juga kayak kira-kira kita mau majunya mau kayak gimana sih. Tapi kalau kesimpulan sementara dari para ancaman-ancaman yang tadi itu, pertama saya akan argue bahwa semua media sekarang homeless. Semua media sekarang homeless, teman-teman boleh silahkan sanggah kalau punya data yang berbeda, tapi yang saya tahu dari cerita banyak teman adalah ketika satu media yang sudah established, katakanlah koran atau digital gitu, dia bikin channel di YouTube, di sosial media, dimanapun, Instagram, TikTok, atau apapun, tidak translate kepada traffic di home-nya tadi. Kan ini istilahnya ada yang homeless, ada yang punya home gitu ya. Apa yang dia taruh di sini tidak 100%, ya pastinya nggak 100%, translate kepada home-nya. Bahkan kadang ini tidak bisa dilihat, sama sekali tidak signifikan. Misalkan cuman konversinya traffic dari Instagram berapa, 3%, 4% misalnya gitu. Dari YouTube ada traffic nggak, 1%, 2%, misalnya kayak gitu. Sehingga akhirnya masing-masing channelnya si media yang ada di Instagram, yang misalkan Instagram sebagai contoh, atau sosial media apapun, yang bersaing dengan para homeless media tadi, itu ya sama saja homeless. Dia sama saja seperti homeless gitu. Karena tidak translating traffic tadi. Jadi akhirnya menjadi media-media masing-masing. Jadi semua media adalah homeless. Kedua soal AI, nanti kita akan bahas lebih ini lagi kali ya di sesi yang kedua gitu ya. Akan lebih seru lagi karena ada guest star surprise ya. Tadi dengar-dengar bocorannya. Nah, AI itu adalah tools buat jurnalis dan media organization dan bisa ngebantu dalam banyak hal. Cara memanfaatkannya bagaimana ya mungkin nggak akan sempat dibahas di sini ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ngopi-ngopi lagi ketemuan, saya dengan senang hati akan ngobrol soal ini juga gitu, gimana cara ngebahasnya. Dan pola yang kita sebut sebagai content creator atau homeless atau apa itu bisa jadi itu adalah cara jalan kita untuk maju ke depan. Oke. Nah, kalau saya ngelihatnya ke depannya harusnya gimana sih media gitu ya. Ya ini masih apa? Asumsi lah ya, asumsi dari satu sisi gitu, silahkan di debat, silahkan disanggah, majunya harus gimana. Tapi tadi Cadan udah kasih clue gitu sebenarnya. Brand sekarang maunya yang go deep, brand maunya yang langsung ketemu targetnya, nggak mau lagi yang sebar ke semua orang dan berharap kayak nyebar jala terus berharap ada yang ketangkap gitu, ada yang dapat. Maunya yang lebih spesifik lagi, semakin spesifik. Kalau bisa brand itu akan jualan hanya kepada orang yang udah mau beli. Itu yang istilahnya remarketing tadi. Jadi media mau nggak mau, kalau menurut saya, kita majunya harus tahu niche dan deep di dalam niche itu. Secara bentuk, secara model organisasinya harus gimana? Ya nggak harus sih sebenarnya, tapi kira-kira kayak gimana gitu bagusnya, idealnya. Bentuknya mungkin kolektif, mungkin micro companies, mungkin apa ya, bergabung bersama beberapa media, berbagi kekuatan, berbagi resource, tapi masing-masing berdiri sendiri juga gitu, independen. Jadi kayak ya koperasi lah kalau zaman dulu. Kemudian AI itu adalah tools yang harus kita integrate ke dalam ininya. Nah, kalau ini jalan ke depannya ini ada gemboknya gitu, gimana ngebuka gemboknya? Ada dua hal kuncinya sebenarnya. Pertama, Stockdale Paradox, yang kedua adalah jobs to be done. Jobs to be done ini adalah istilah dari dunia startup digital tentang cara menemukan produknya bisa solving apa sih di user gitu. Sebenarnya ini simple banget, tapi kita mungkin nggak sempat kali ya kalau untuk bahas sekarang, tapi kurang lebihnya kalau Stockdale Paradox itu ceritanya gini. Kalau mungkin ada yang udah pernah dengar ya ceritanya. Jadi Stockdale itu adalah 6 orang. Dia itu adalah tentara Amerika di Perang Vietnam. Kemudian pada saat lagi perang itu dia ketangkap oleh tentara Vietnam. Kemudian dia jadi tawanan perang.
tawanan perang di saat perang Vietnam itu kan katanya parah sekali kan, nggak kayak tawanan perang modern lah gitu. Tapi yang benar-benar mereka di hutan ditangkap, dibawa ke mana-mana, pindah-pindah di kerangkeng dan sebagainya, dan mereka tidak pernah tahu apakah mereka akan diselamatkan atau kapan mereka akan mati. Nah, setelah dia selamat, Stockdale ini selamat kebetulan. Terus diwawancarai lah dia oleh Jim Collins kalau nggak salah. Salah satu apa sih ahli bisnis gitulah, coach bisnis, marketing dan sebagainya. Si Jim Collins nanya, Pak Stockdale, gitu, kenapa Anda bisa selamat? Gitu. Terus si Stockdale bilang, tahu nggak, di antara tawanan perang itu siapa yang mati duluan? Kata dia, siapa yang mati duluan? Yang mati duluan adalah mereka yang punya harapan. Jadi kalau lu ditawan, jadi tawanan perang, dan lu yakin bahwa besok gue bakal selamat, besok gue bakal dibebaskan, bakal ada bantuan yang datang, lu punya harapan itu, lu mati duluan. Yang mati kedua siapa? Yang mati kedua adalah mereka yang pesimis. Yang mati kedua adalah mereka yang tidak punya harapan. Nah, yang mati kedua adalah mereka yang begitu ditawan dia langsung merasa udah mati nih gue nih, gue besok mati nih gitu, udah gue nggak akan diselamatin lah, gue mati. Mati kedua adalah mereka yang tidak punya harapan. Yang punya harapan mati, yang tidak punya harapan mati. Terus yang hidup siapa dong? Yang hidup adalah mereka yang di saat yang sama dia percaya, dia yakin banget bahwa gue bakal hidup, bakal selamat, tapi dia juga bisa ngelihat faktanya yang paling brutal, fakta yang paling mengerikan bahwa dia mungkin tidak akan selamat. Kemampuan kita, manusia, untuk megang dua hal yang seakan-akan bertentangan, tapi kita pegang bareng-bareng, kita pegang pada saat yang sama bersamaan, seakan-akan kontradiktif, itu adalah kemampuan yang bikin kita bisa bertahan. Dan itu kemampuan yang dimiliki oleh semua manusia. Jadi kalau misalkan teman-teman media merasa terancam, situasinya sekarang sangat mengerikan, banyak ancaman, banyak yang bisa mengganggu bisnis kita dan sebagainya, jurnalis bakal tergantikan oleh AI dan sebagainya. Pegang dua hal itu, bahwa oke, gue pasti bisa selamat, gue pasti bisa berkembang, gue pasti bisa jadi sesuatu lagi yang lebih bagus lagi. Tapi kenyataannya bahwa ada hal-hal yang memang buruk, bahwa misalkan bahwa kue iklannya media ini udah diambil oleh banyak hal, bahwa audience tuh sekarang distracted, audience itu sekarang attention span-nya rendah, audience itu sekarang punya news fatigue, kelelahan melihat berita. Ketika berita itu buruk, dia udah nggak mau lihat beritanya. COVID melulu, perang melulu, capek gue mendingan lihat siapa nari-nari gitu dan sebagainya. Sedangkan job sebidan ini terjadinya di belakang layar, dan sudah diterapkan ini oleh misalkan BBC, kalau nggak salah New York Times. Job sebidan, kalau simpelnya job sebidan itu adalah problem apa sih yang dimiliki oleh audiensnya dia dan gimana dia bisa diselesaikan. Simpelnya gitu. Ada pemetaannya dan sebagainya, ya mungkin nggak akan sempat juga diceritain di sini, tapi kalau teman-teman ada yang pengen ngobrol lebih lanjut soal ini, ayo gitu kan, kita ngopi-ngopi di mana lah. Bisa diatur. Tapi intinya job sebidan kayak gitu. Fakta yang lucu gitu ya dari laporannya Reuters tahun ini adalah, gue baru tahu, mungkin teman-teman ada yang udah tahu, BBC itu bahkan sampai menyiapkan diri untuk suatu hari nanti, dan dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama, dia nggak ada siaran. BBC loh. Nggak ada siaran radio, nggak ada siaran televisi lagi. Gitu. Ya, itu akibat dari perubahan yang terjadi. Gitu. Oke, kayak gitu. Nah, gue pengen, boleh nggak ini sama teman-teman, ini kayak semacam apa namanya terakhir kali ya, apa namanya Family 100, semacam kuis Family 100, pengen tahu. Jadi Reuters bikin research, kemudian dia nanya kira-kira media gitu ya, publishernya dalam ini artinya media gitu, dalam tahun ini 2023 bakal mengalirkan investasinya kemana gitu. Bakal melakukan apa nih menghadapi perubahan-perubahan ini. Kira-kira mereka bakal bikin apa? Ada yang bisa
Jawab nggak? Atau Cadan boleh ini tuh. Kalau misalkan teman-teman yang lain nggak ini. Kira-kira apa nih? Kalau ini 2% dari itu bilang nggak tahu. Jadi cuma 2% yang nggak tahu. Yang lain tahu gitu. Apa kira-kira? Ke media sosial dan konten mereka sendiri. Oke. Konten sendiri. Terus gue lupa lagi contekannya hilang. Apanya hilang? Contekan buat ngebukanya. Bentar, kita intip. Intip. Apa tadi? Media sosial ya? Media sosial. Media sosial. Apakah media sosial ada di sini? Kayaknya perlu lebih spesifik, Cadan. Oke, ke TikTok. TikTok ya, oke. TikTok berarti digital video dan short form ya. Apakah ada di sini? Survei membuktikan yes. Jadi digital video dan short form itu berapa nih? Kelihatan nggak? 67% dari publisher di dunia akan menginvestasikan resource mereka untuk melakukan itu. Web 3.0 nih kata Mas Didit. Mas Didit bilang Web 3.0. Web 3.0 tidak ada Mas Didit. Web 3.0 tidak Metaverse. disebut. Hah? Metaverse. Metaverse. Oke, ini menarik. Metaverse ya. Metaverse kan kemarin sempat digembar-gemborkan tuh ya. Metaverse kira-kira adakah? Metaverse ada, tapi di sini hanya 5%. 5%. Turun 3 poin dari sebelumnya. Oke. Media mainstream. Media mainstream tuh nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ini sebenarnya iya media mainstream. Ini investmentnya ya, investment media tuh mau ngapain nih tahun ini? Apa yang akan dia lakukan? Oh, ini investment medianya, bukan Iya betul bukan dari sisi pengiklan ya. medianya, betul dari sisi media. Apalagi nih? Satu lagi kali ya, habis itu gue ungkap. Instagram. Instagram, Ya, Instagram. Instagram enggak. Ya kalau nggak Instagram, YouTube nggak ada. YouTube mungkin masuk di sini, digital video. YouTube masih digital video. Yes. Wah, nggak ngerti gua. Apa ini aja? Ini kita lihat ya. Kita Masih lihat dari banyak. yang kendaraan operasional. Oke, kita lihat dari yang bawah. Voice platform. Voice platform jadi perhatian yang cukup besar dan ada ya, tapi cuma 7%. Apa berikutnya adalah visual journalism. Visual Data journalism. visualisasi data ini masih ada keinginan besar untuk invest di sana. Visual Ya, journalism ini bukan video ya, tapi kayak semacam infografik gitu ya. ya, infografik, mungkin data visualization, sifatnya bisa interaktif. Iya. Ya. Kita lihat ya. Apalagi? Ini Email email newsletter ya. newsletter. Nah, email newsletter ini mungkin di Indonesia nggak relevan, tapi kita bisa lihat apa sih sinyalnya. Kalau dia bilang email newsletter, berarti sinyalnya apa sih? Ke arah mana? Tapi kalau menurut gue ke arah directly subscriber ya. Ngomong langsung ke subscriber, ke audiensnya dia. Gimana caranya dia bisa reach audiensnya langsung. Ya, jadi email newsletter ini kayak ngasih kompilasi berita. Oh, ini loh berita yang lagi rame, yang bisa dibuka di website kita gitu. Beberapa media sih udah melakukan ya di luar negeri dan di dalam negeri. Aku udah langganan juga. Tapi sebenarnya ini efektif ya sebenarnya. Ini masih belum banyak dilakukan sebenarnya. Iya. Nah, nggak tahu tuh kalau di Indonesia seberapa efektif sih. Apakah orang kita buka ya? Tapi ini secara global kayak gini. Iya. Nah, apa nomor satu? Apa nomor satu nih? Podcast. Coba ceng podcast. Menarik kan? Podcast. Iya. Kemarin tuh juga banyak yang nanya. Sebenarnya podcast ini sebenarnya masih relevan nggak sih? Tapi justru sekarang ini malah lebih relevan ya. Kadang-kadang juga ada nanya, ini podcast suara, podcast video apa bedanya? Gitu. Bisa jadi bakal makin relevan nih kita lihat. Mungkin next diskusi tuh bisa tuh ngajak teman-teman podcast suara rakyat tuh. Apa? Pabrik suara rakyat tuh. Ya, sebenarnya kita udah coba dulu. Sempat juga kita podcast soal ini. Ngebahas soal podcast ya sebenarnya. Yang kemarin itu udah pernah dilakukan. Siap.
Ini Mantap. menarik banget ya. Wicak masih ada lagi yang mau disampaikan? Udah, cukup. Udah ya? Di terakhir Oke. kita family 100 tadi. Iya, iya, siap. Gue Enggak, yang stop share materi. ya. Ya, siap, siap, siap. Ini materinya sangat menarik. Paling enggak ini bisa jadi basic buat teman-teman untuk mengetahui apa yang terjadi sekarang dan gua rata-rata setuju banget sama yang tadi dipaparkan oleh Wicak dan tadi penjelasannya udah cukup sangat strukturnya udah sangat bagus ya. Apa aja segala macam gimana respon media. Tadi ada beberapa yang menarik bahwa media ini tergantung dari pengiklan dan audiens itu gue sangat setuju. Jadi dimanapun kedua itu berada itu yang kita harus kejar ya. Audiensnya kemana ya kita harus datang ke sana gitu. Kalau audiensnya di sosial media ya kita harus datang ke sosial media gitu. Eh, Tadi sempat juga sekarang ini udah dibahas juga. Sekarang ini yang terjadi juga memang media-media mainstream itu juga udah punya sosial media sendiri masing-masing. Dan tadi Wicak juga bilang bahwa eh, ada sumber traffic dari sosial media memang, tapi memang benar nggak terlalu signifikan. Dan gue setuju kalau misalnya media biasanya sumber traffic itu dari Twitter dan Facebook yang paling gede. Eh, Kemudian dari video juga ada, dari TikTok juga ada. Kalau dari TikTok juga ada, tapi masing-masing memang beda-beda gede sumber traffic dari sosial media. Cuman kayak media kayak Instagram gitu kan nggak bisa jadi traffic banget. Dan gue setuju bahwa emang semua jadi homeless ya, karena ada yang platform yang memang kita nggak bisa jadikan sumber traffic dan ya mau nggak mau ya emang jadi homeless juga gitu akhirnya. Oke, ini menarik juga. Kita akan bahas lagi nanti dengan Wicak di sesi tanya jawab. Nextnya kita langsung karena waktunya juga mepet, kita langsung ke tema yang kedua, part 2 dari diskusi ini adalah soal AI. AI ini jadi sangat relevan sekarang dan kita ada narasumber lagi yang kejutan juga ini selain Wicak. Ini adalah Insaf Albertarigan, Pemret Tech ID. Kenapa dia kita jadikan narasumber? Karena dia ini sudah mengeksplorasi AI ini dari akhir tahun lalu dan mungkin dia cerita soal pengalaman dia menggunakan AI chatbot sekarang yang lagi rame terjadi sekarang. Halo Mas Albert, apa kabar? Cek, cek. Suara gue Oh, cak cek cak sudah cek. aman? Aman aman aman. Aman. Ya harus cek dulu. Takutnya gue ke kepedean nggak ada yang dengar suaranya. Aman Aman, ya? oke. Ya, siap. Oke, jadi gue kasih pengantar dulu sebenarnya AI ini apa, mungkin biar pemahaman kita semuanya sama. Jadi AI ini memang semacam ini ya, komputer program atau mesin yang bisa berpikir dan belajar. Jadi AI ini bisa mengerjakan tugas-tugas yang kompleks. Beberapa AI yang populer ini ada machine learning, ada NLP ya yang dipakai di handphone juga, natural language processing dan computer vision. Nah, dari akhir 2022 di akhir 2022 kemarin itu AI itu tiba-tiba jadi mainstream. Kenapa? Ada beberapa hal. Yang pertama, aplikasi lensa AI ya yang kita banyak yang kemarin nyoba bikin AI sendiri dari foto portretnya. Kemudian juga ada juga ChatGPT. Nah, ini yang menarik nih. ChatGPT ini chatbot di mana kita bisa suruh macam-macam yang kemarin banyak viral di media sosial, mulai dari bikin tips sampai bantu nyelesain coding, bikin plan media sosial dan macam-macam gitu. Jadi chatbot ini dia pakai teknologi AI, machine learning dia ngajarin ngelatih AI itu untuk mengerjakan tugas dari banyak sekali data ya. Jadi dia bisa dilatih untuk bisa meniru percakapan manusia. Makanya chatbotnya itu nggak kayak chatbot yang kita biasa ada di ini ya. Kalau misalnya kita ada perusahaan kan ada chatbotnya juga. Nah, itu chatbotnya bodoh. Nah kalau AI ini chatbotnya pinter karena dia bisa benar-benar meniru sama apa yang disampaikan oleh manusia. Nah kalau kita Ya. bahas lagi AI ini secara keseluruhan juga akan jadi panjang karena selain AI chatbot itu juga ada AI text to image atau AI image generator yang kayak yang dipakai sama apa namanya tadi si lensa AI dan engine-nya juga macam-macam. Ada Stable Diffusion, ada DALL-E, ada Midjourney. Itu masing-masing punya AI sendiri-sendiri ya. Ya. Dan yang kalau kita lihat gimana perkembangannya AI ini, Microsoft itu
baru saja membicarakan untuk invest lagi ke chatbot atau yang dibikin sama OpenAI ini. Itu sekitar 10 billion dolar atau 152 triliun ya di awal tahun ini. Dan sebenarnya itu bukan investasi pertama karena tahun 2019 itu Microsoft juga invest di OpenAI ini sebanyak 1 miliar. Dan Microsoft ini rencananya akan menggunakan AI-nya ini untuk mentenagai dari Bing mereka, sama juga untuk bikin memproses gambar juga. Nah, ini yang kita akan bahas sama Mas Albert dan Mas Wicak juga, gimana perkembangan AI sekarang ini dan apakah ada dampaknya AI seperti chatbot ini dengan industri kita, misalnya dari media maupun jurnalis itu sendiri. Karena dari obrolan kita kemarin bahwa ada juga teman-teman yang udah menggunakan AI ini untuk bikin plan media sosial, bahkan bikin postingan media sosial, dan juga nulis blog. Nah, kalau misalnya itu udah terjadi, apakah kita jurnalis ini masih relevan? Nah, jangan kita jawab. Gimana? Sekarang kita ke Mas Abad dulu. Mas Abad mungkin bisa kasih ini pendapatnya juga dari yang apa yang tadi saya paparkan gitu. Gimana sih AI sekarang ini gitu? Apakah akan berdampak terhadap eh, media dan jurnalisme dengan kehadiran chatbot ini yang dari OpenAI ini, atau seperti apa nih trennya? Monggo Mas. Terima kasih Cak Dan, luar biasa sekali pengantarnya berhati-hati. Sebetulnya ini di luar plan sebenarnya teman-teman, jadi barangkali yang belum dengar kemarin kok di flyernya cuma sama Mas Wicak, tahu-tahunya ada saya itu dadakan karena sepertinya ada kaitannya dengan konten saya di Instagram yang dilihat Mas Danang, tapi nggak apa-apa lah, kita saling share aja. Saya yakin juga teman-teman ini kalau sebagian besar jurnalis teknologi pasti sudah cover dan mungkin juga sudah mencoba ChatGPT. Tanpa bermaksud mundur terlalu jauh ya, AI yang kita maksudkan di sini bukan AI yang ada di smartphone yang untuk mempercantik wajah kita itu, tapi khusus untuk text generator atau natural language processing atau pemroses kata dan bahasa lah, bukan yang lain-lain gitu. Nah, inilah yang booming sejak akhir bulan November sampai dengan Desember dan sampai sekarang gitu, kalau tidak salah ingat. Nah, boomingnya itu sebenarnya agak mengejutkan karena engine yang melatar belakangnya atau yang menjadi nggak tahu bahasa Indonesia apa sih, yang menjadi fondasi ChatGPT itu sebenarnya GPT-3, yang kemudian ada lagi GPT 3.5 dan konon kabarnya tengah tahun ini OpenAI akan meluncurkan yang versi 4. Nah, sedikit informasi barangkali teman-teman belum baca. Sebenarnya yang menemukan engine ini tuh pertama kali itu papernya orang-orang Google. Itu tahun 2017. Mereka nyebutnya transformer model. Transformer model ini secara singkatnya adalah sistem AI yang memungkinkan kita kayak numpahin semua data ke AI itu tanpa harus terstruktur. Selama ini kan ada istilahnya structured data, unstructured data. Ini nggak harus terstruktur, nggak harus rapi, termasuk halaman Wikipedia, semua kode yang ada di GitHub, semua blog, semua situs berita, semua riset selama dia terbuka, kita tumpahin ke situ, itu AI-nya akan bisa mempelajari gitu ya, mengklasifikasi, dan begitu kita prompt, begitu kita masukin pertanyaan, mereka akan menjawab berdasarkan database yang mereka sudah punya. Nah, persiapan OpenAI untuk merilis ChatGPT ini itu kira-kira sekitar 3 tahun, karena 2017 sebetulnya orang-orang atau saintis dari Google merilis paper ini di open, barulah kemudian orang-orang OpenAI
menemukan ini dan mengerjakan beragam produk. Nah, mungkin kita juga penasaran kenapa Google yang menemukan ini justru nggak berbuat apa-apa, karena sudah pasti produk semacam ChatGPT itu mengancam keberadaan Google Search. Mungkin tidak seluruhnya, tapi dalam hal pencarian informasi, termasuk tadi kayak misalnya memberikan masukan, menyuruh mengerjakan tugas, menyuruh dia mendebug code untuk programmer, dan bahkan bisa menjadi personal assistant dalam level tertentu. Gitu. Nah, ini akan, kalau selama ini kalau kita cek 10 pertanyaan teratas di Google itu kan sering banget ya, kenapa begini, misalnya apakah apa hukum berhubungan suami istri di masa Ramadan, itu kan selalu tinggi tuh, atau bagaimana hukumnya. Nah, kalau di Google itu kan itu prosesnya dia akan mengarahkan kita ke website yang ada memuat soal itu kan. Nah, kalau di ChatGPT kita bahkan bisa bilang kutip ayat Al-Qur'an, bagaimana hukumnya berhubungan suami istri di saat Ramadan. Dia akan kutip Al-Qur'an ayatnya gitu, atau tafsirnya. Itu bedanya. Jadi dia langsung processing dan kita nggak akan nggak akan kena iklan, nggak kena. Makanya balik ke pertanyaan tadi, Google tidak, mereka serius meriset dan mengembangkan, membuat produk semacam ChatGPT, tapi sampai sekarang belum dirilis karena ada pertimbangan bisnis. Ini persis seperti Kodak yang nggak mau merilis digital kamera karena mengancam bisnis filmnya. Kira-kira begitu. Nah, kemudian yang membedakan ChatGPT ini sebenarnya simpelnya banget, Cak. Ini kita bisa sebut dengan chatbot, sama aja. Cuman kita sudah terlanjur atau sudah kadung melihat chatbot yang tadi lu bilang itu bodoh gitu, yang selama ini di perusahaan-perusahaan itu kita nggak bisa nanya bebas, kita hanya dikasih list pertanyaan, kita tinggal klik, udah gitu, itu sekedar memindahkan FAQ kan, kita nggak bisa nanya yang ribet-ribet tuh, nggak bisa. Nah, gitu. Nah, yang ini jauh sekali bedanya karena dia sudah dilengkapi database yang sangat banyak, tapi batasnya itu hanya sampai 2021 kalau ChatGPT itu. Jadi yang informasi terbaru mereka nggak punya. Dan yang kita tanyakan itu kan mungkin teman-teman sudah tahu ya, banyak sekali yang bisa kita tanya, mulai dari nulis lagu, nulis puisi, dan nulis cerita pendek sekalipun, itu kita bisa meminta dengan sangat spesifik. Misalnya kita bilang, tulis surat cinta untuk Danang Aradian dengan gaya Khalil Gibran. Atau tulis surat komplain kepada perusahaan A, tapi nadanya profesional, tapi bersahabat. Kita bisa masukin tone di situ dan hasilnya dengan sangat cepat akan keluar. Ini karena mereka memang punya database yang sangat luar biasa. Kita gue sendiri sudah sempat nyoba bikinkan teks drama, tiru karya Shakespeare, bikinkan ini, bikinkan itu dengan gaya ini, gaya itu. Nah, ini luar biasa memang penggunaannya dan potensinya juga. Gitu. Nah, Siap. bagi gimana? Mau dipotong? Ya, mau dipotong aja. Boleh. Oke, tadi pertanyaan gua itu apa dampaknya ChatGPT ini terhadap industri media dan jurnalisme sendiri gitu. Tadi lu udah jelasin lah, paling nggak kita udah menangkap lah apa itu ChatGPT dan gimana cara kerjanya gitu. Kalau gue sih terus terang berada di kubu optimis ya terhadap produk ini. Artinya ini alat bantu, sekedar alat bantu untuk jurnalis, kita jurnalis. Karena nggak usah khawatir gitu. Sekarang aja database itu di cap sampai 2021. Artinya ketika lu sekarang nyari summarize hasil review Samsung S23, ya nggak ada, dia nggak tahu. Karena itu dia nggak punya database-nya. Artinya apa? Jurnalis tetap punya keunggulan kompetitif untuk menulis sesuatu yang baru. Kemudian ChatGPT ini lu nggak bisa suruh investigasi. Dan yang terakhir, kenapa gue bilang alat bantu? Ini
teman-teman bisa nyoba nanti misalnya untuk sekedar processing data, summarize artikel, nyari quote orang yang tersebar di banyak media dan di medsos, itu sangat gampang. Jadi gua berada di kubu yang optimis. Ini sekedar alat bantu aja buat kita. Karena ingat, dia nggak akan bisa nyari. Kayak tadi misalkan apa produk baru sekarang misalnya. Hyundai apa ya? Hyundai apa yang baru gitu. Palisade cari reviewnya kalau itu belum ada di internet dia nggak bisa. Ini Boleh, Mas? cukup Albert. Oke, Wicak, boleh silakan dari pendapat yang berbeda, monggo. Nggak berbeda sih. Nggak ya. Menariknya gini Ya sih sebenarnya. kali mau memperkaya gua Menariknya sebenarnya gini, ketika kan kita lihat yang kita lihat sekarang ChatGPT, OpenAI, ChatGPT, tapi di belakangnya kan ada itu tadi Albert udah sempat cerita gitu kan. Ini base-nya ya GPT-3, GPT-3,5, mungkin GPT-4 gitu nantinya, dan sebagainya. Engine-nya, penerapannya, yang kemudian gimana sih dampaknya nih? Kira-kira dampaknya mau gimana? Sebenarnya kan dampak itu menjadi terserah kita, terserah media mau gimana. Yang satu hal yang gue lihat bisa banget kita pakai ChatGPT dan mungkin bukan cuma ChatGPT-nya tapi GPT-nya gitu ya. Adalah mempercepat kerja wartawan. Misalnya contohnya sekarang AI yang bisa transkrip suara ke teks sudah ada belum? Udah ada. ChatGPT itu bergerak pada apa namanya sih pembelajaran gitu kan ya. Dia dikasih data banyak, dia bisa belajar. Dia bisa belajar apa aja yang ada. Apa yang terjadi kalau sidang di pengadilan? Ada berapa ribu sidang dalam sehari? Gue nggak tahu. Apa yang terjadi kalau di setiap sidang direkam, ditranskrip oleh AI, diolah oleh AI teksnya, dibuat summary-nya, beritanya. Apa yang terjadi kalau data-data seperti apalagi ya data-data yang selalu keluar laporan tahunan bursa, di feed ke dalam suatu mesin AI, dikeluarin reportnya. Jadi hal-hal yang sifatnya rutin, clerical task. Bayangin deh, lu dulu berita olahraga kan sudah yang makin. Ya, berita olahraga, pertandingan, dia lihat, suruh AI-nya nonton pertandingan, dia nyimpulin siapa yang skornya sekian, data itu kan semua udah ada tuh dari pertandingan profesional. Dia yang bikin ininya, summary-nya. Jadi nggak ada lagi tuh kerjaannya reporter yang cuman ibaratnya ngolah data-data dasarnya doang gitu. Kita bisa langsung lompat kepada analisanya, opininya, in-depth-nya. Dipercepat kerja kita, diperingan sebenarnya. Iya. Jadi ini perlu ada pelatihan reporter menggunakan AI untuk menunjang tugas jurnalisme. Nanti ada ini baru apa namanya? Pekerjaan baru, pawang AI. Pawang AI, iya. Sebenarnya gini, Cak. Itu sangat make sense sebenarnya. Jadi udah ada media, udah punya jurnalis, udah punya sosial media, udah punya SEO. Sekarang ada lagi AI ya. Benar. Masuk akal. Ya, bagaimana Mas? Gini, Cak, khusus soal AI sebenarnya kan di dunia media di luar negeri ya, bukan di Indonesia itu memang sudah banyak yang menerapkan. Washington Post kan sudah ada yang namanya AI-nya kalau nggak salah Wordsmith, kayak tadi yang Mas Wicak sampaikan itu untuk nulis berita rutin lah, berita olahraga, berita cuaca besok. Nah, yang di Indonesia tuh kalau zaman gua piket malam dulu itu ya, itu kontak BMKG atau lihat websitenya besok cuaca gimana, tulis beritanya. Nah, untuk berita-berita yang seperti itu sekarang pun sebenarnya sudah jalan. Cuman tadi gue bilang untuk hal-hal yang sifatnya sangat kreatif, investigatif, ide baru, nah itu kita di situ, peran kita di situ. Kayak tadi misalkan yang gue bilang ya, itu sih. Ada lagi yang juga penting itu adalah AI ini kan nggak akan kerja sendiri kalau nggak kita suruh gitu loh. Kalau artinya tetap butuh sentuhan manusia. Jadi kalau dibilang menggantikan manusia ya sekedar pekerjaan-pekerjaan inilah yang rutin dan berulang. Nah, itu sih yang paling tergeser.
Iya, iya, oke, oke, oke. Nah, ini daripada kita diskusi tapi teman-teman ini kurang bisa mendapatkan esensi dari AI. Coba Mas Albert mungkin bisa kasih contoh gimana cara contoh menggunakan AI. Yang penting dari AI itu, yang setahu gua kan memang query-nya apa yang kita perintah apa yang harus kita kasih ke AI-nya supaya mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini mungkin Mas Abed bisa kasih contoh sebagai orang yang udah utak-atik AI ini. Mungkin bisa share screen Mas gimana Ini menggunakan chat GPT. Karena saya kemarin tuh udah nyobain chat GPT tapi kayak hal-hal yang ringan. Coba bikinkan resep nasi goreng, tuliskan resep nasi goreng. Kurang berfaedah, Pak. Padahal sebenarnya Mas Abed ini udah ternyata itu AI-nya masih sangat bisa untuk melakukan query-query yang sangat rumit gitu, analitik yang sangat rumit. Ayo Mas Abed jangan lama-lama ini. Udah banyak yang nanya ini. ya kan lu masih ngomong. Nggak ini. Udah langsung share aja, nggak apa-apa. Sambil gua ngomong ini gua nungguin lu share. Gimana sih? Teman-teman ini bisa langsung ngasih query kalau misalnya ntar ChatGPT ini bisa dicoba gratis ya, bisa coba gratis dan tinggal daftar aja dan teman-teman bisa mencoba macam-macam query di situ. Ayo ya, Salah. nanti bisa buka lowongan ya, query spesialis alias pawang AI ya bener ini salah satu nanti yang akan jadi apa namanya profesi baru nih di media ini. Menarik Udah bisa kelihatan nggak? Udah kelihatan. Oke, ini Oke. OpenAI ya. Ini yang GPT-nya. ChatGPT. Ini simple lah ya kan. Kayak tadi misalnya untuk editorial plan, gue bilang bikinkan editorial plan untuk Samsung Galaxy S23 yang akan launching di Indonesia dan harus memuat semua unique selling point-nya. Dan kira-kira keluar begini. Ini untuk teman-teman yang kerja di agensi, yang di PR, yang mengerjakan banyak sekali proyek dalam saat yang bersamaan. Meskipun ini tidak bisa dipakai langsung begitu aja copy paste, ini kan penting. Mereka minimal sudah dapat berapa tuh? 6, 7, 8 ide, ya kan? Dan ide-idenya setelah gue verify itu masuk akal semua. Launching, ya, product review, social media campaign, blogger engagement, di sini tinggal diganti media engagement kan, kontes dan giveaway, paid advertising, in-store promotion, follow up. Ini semua tuh Udah dilakukan malahan kayaknya. Udah dilakukan. Gitu. Udah dilakukan. Nah, ini yang pentingnya dari AI. Kemudian, ini tadi gue bilang, gue pengen nulis artikel mengkritik Gojek. Cari dan rangkumkan semua informasi yang terpercaya. Ini menarik ini. Ya. Terus. Dan bikin frameworknya, kerangka tulisannya yang akan gue publish di media gue sendiri. Ini kesannya kalau buat kita yang sudah di atas 10 tahun pengalaman jadi wartawan mungkin ngapain sih gini aja nggak penting. Tapi coba lu bayangin lu membimbing 3 reporter baru lulus dari kuliah fresh graduate, terus lu tugaskan untuk bikin berita insight atau analisis. Struktur artikel aja mereka nggak paham gitu. Misalnya. Itu sering gua ketemuin orang-orang kayak gitu. Nah, itu kan bisa sangat membantu. Lu tinggal udah kamu cek aja di ChatGPT. Nanti akan keluar terus nanti kita diskusi lagi. Minimal kerangka tulisannya itu sudah keluar. Nah, ini kan sangat jelas introduction, background, isu, bahkan ada hak buruh, safety, ide-ide ya? Ide-ide tulisan mengkritik. Betul, dan ini sangat masuk akal, competitive price, kan dampak lingkungan, baru ada respon dari Gojek, baru kemudian terakhir kesimpulan. Sebetulnya tadi yang gue bilang ya, 2017 itu Google launching GPT-3 ya, GPT. Nah, setelah itu sebetulnya OpenAI sebelum yang ChatGPT, mereka sudah punya yang namanya DaVinci. Ini sebetulnya jauh lebih powerful dibanding ChatGPT. Cuman ini dirancang untuk engineer atau web developer karena kita nggak bisa pakai langsung. Ini sistemnya API-nya di license ke OpenAI, terus kemudian baru kita bikin kita processing di website, baru kita definisikan kita mau pakai engine ini buat apa. Ini sekedar contoh. Mohon maaf, ini ada nama klien saya ya. Jadi intinya gini, head of PR perusahaan ini, ya kan, itu punya masalah. Jadi pembangkit listrik mereka itu di Cirebon, objek vital nasional.
Ada prosedur yang harus ditaati semua karyawan untuk masuk ke situ, pakai helm lah, pakai inilah standar keselamatan karyawan lah ya kan, kita tahu kalau kita mau masuk pabrik handphone kan gitu ya. Nah, masalah timbul ketika beberapa karyawan mulai aktif menggunakan media sosial, kemudian mereka posting, tapi di foto itu mereka tidak memakai pakaian standar untuk keselamatan di site. Nah, orang legal bilang ke orang PR, tim PR, itu bikin dong aturan menggunakan media sosial di lingkungan pabrik, di lingkungan pembangkit. Nah, si orang PR ini kekinian, artinya gini, dia oke aja dengan semua orang yang memposting medsos, karena itu bagi dia adalah satu publikasi gratis dari karyawan, ya kan? Dan dia tidak ingin mereka ini dibatasi dengan sangat ketat, ini freedom expression. Nah, di DaVinci ini gue bilang, seperti mungkin teman-teman bisa baca ya, bayangin lu sebagai head of PR itu, ya kan? Iya, ya. Ya intinya ini lu query lu ini udah kayak nulis artikel sendiri, Pak. Masalahnya sangat kompleks ya. Ya, ini kan bukan Itu seperti kayak bisa tadi resep dilakukan. nasi goreng gitu kan? Bukan kan? Ini sudah ada konteksnya dan lu lihat lagi di sini gua highlight, please make the social media ethics draft and cite several similar companies policy on this subject. Artinya apa? Bikin aturan etik, dan aturan etik itu harus sudah pernah dipakai atau sama dengan perusahaan sejenis, perusahaan pembangkit listrik juga. Oke, ini rekomendasinya oke 1 2 3 4 5 6 7 sampai 10. Nah, ini tadi sourcesnya langsung ada. Oh, ini Microsoft begini, IBM begini, Google begini, Apple begini. Wah, luar biasa ya. Coba bayangin, sorry. Ini gua potong. Ini ternyata tapi ini adalah Chat GPT yang versi premium ya. Maksudnya ini DaVinci, bukan Chat GPT yang dipakai teman-teman secara gratis ini biar jelas ini soalnya nih. Bener nggak ini? Betul, tapi dengan query yang sama, gue sudah mencoba di ChatGPT, itu bedanya tidak jauh berbeda. Bedanya hanya di depan. Ini ada dimasukin corporate values, respect, professionalism, privacy, security, akurasi, respect for occupational health, respect legal requirement. Ini doang bedanya, sisanya itu sama. Sumber-sumbernya dikasih juga betul. Gak? Sumber-sumbernya dikasih juga? Dikasih. Dikasih. Berarti ini gimana ChatGPT ini dimanfaatkan secara optimal tuh tergantung dari gimana query kita dan gimana caranya kita nyuruh dia untuk masalah ya. Stable. Sorry, untuk ChatGPT, gue sudah nyoba ini, dan itu dia bahkan merekomendasikan etika media sosialnya PLN dan Indonesia Power, itu anak buahnya PLN, dan itu perusahaan listrik juga. Oke. Bayangin, kalau kita harus googling kan kita harus ngecek berapa website, dan kita harus baca semua. Iya. Jadi se-powerful itu ya si AI ini dalam aplikasinya. Jadi tergantung gimana kita untuk bisa memberikan query yang sesuai gitu. Ininya di situ ya. Dan membiasakan diri kita untuk bisa memerintah si AI ini. Oke. Kita coba tanya dulu ke ini pertanyaan-pertanyaan karena udah banyak yang bertanya gitu. Oh, teman-teman ya. Oke. Iya. Oke, yang mana dulu nih? Nih dari Wahyu Subianto. Dampaknya kalau bos media tahu kemampuan AI ini dalam membuat artikel, lalu ada alasan efisiensi dengan mengurangi jumlah wartawan untuk target jumlah artikel yang sama. Ini bener nggak ini? Ini pertanyaan yang konkret karena ini menyangkut kegelisahan teman-teman ya. Kegelisahannya adalah gimana kalau misalnya tugas gua itu akan digantikan oleh AI gitu. Wartawan digantikan oleh AI. Sebenarnya tadi udah disinggung sebentar jawabannya sama Wicak sama Albert. Tapi coba 1 kalimat 2 kalimat yang singkat aja dari Wicak dulu deh. Oke. Sebenarnya kalau ini ada dua aspek ya. Kalau efisiensi sih akan selalu jadi momok ya. Apapun alasannya bisa dibuat jadi alasan efisiensi. Tapi kita mungkin melihatnya lebih kepada gini, mungkin yang akan terjadi
semacam standarisasi, terutama untuk apa istilahnya entry level gitu ya. Misalkan fresh graduate atau apapun lah entry level di media, kemudian mau masuk, dia harus bisa menunjukkan bahwa dia lebih bagus daripada ChatGPT gitu. Ibaratnya ketika diminta, coba lo bikin tulisan dari fakta-fakta ini. Nah, dibandingkan dengan si hasilnya ChatGPT. Kalau dia bisa step up dari yang itu ya berarti oke nih. Tapi kalau enggak ya buat apa gue hire lo? Ibaratnya kayak gitu. Oke, Abed, coba Abed. Gimana tanggapan? Gini, Cak. Pekerjaan jurnalis ini kita nggak usah jurnalis secara umum, jurnalis teknologi, menurut gue tidak terancam dengan keberadaan AI karena kita melakukan yang disampaikan Mas Wicak tadi kan, 3 prinsip jurnalistik tadi itu, kita tuh langsung dapat informasi dari sumber pertama, mendapat informasi yang sama sekali baru, bukan sekedar merepackage informasi yang sudah ada di internet, gitu kan. Kayak misalnya S23 yang akan launching ini. Tapi kalau target itu itu sangat besar kemungkinannya akan dinaikkan oleh editor dengan alasan, terutama target-target yang tulisannya SEO yang memang ditulis untuk robot, seperti banyak dilakukan teman-teman kita juga ya, memang menulis berita yang itu memang hanya ngincer SEO, itu bisa jadi akan sangat dinaikkan jumlah, tapi kan itu nggak masalah, yang ngerjakan ChatGPT juga kan, tinggal ketik aja masuk, tinggal kita verifikasi fakta masuk gitu. Tapi dari sisi menggantikan, gue sih nggak yakin. Kita nggak bisa ini ChatGPT disuruh nulis review sesuatu yang sangat baru, dan salah satu kelemahannya dia tidak mungkin memasukkan user experience apa yang dia nggak pakai kan. Kita sebagai jurnalis teknologi kan unggul di situ. Dan juga sampel-sampel fotonya masa dia ambil dari mana gitu kan. Kalau ini kaitannya dengan kita sebagai jurnalis teknologi ya. Iya. Oke. Tren kedepannya, apakah ChatGPT ini di tahun 2023 ini akan mulai diadopsi oleh media-media mainstream juga, dari media-media sosial juga, atau influencer dan lain-lain? Tanggapannya dari Wicak dulu. Sudah mulai ada. Kalau dari sisi kreator konten gitu ya, terutama di luar, itu yang istilahnya automation. Jadi dia bikin kasarnya tuh dari awal, dari ideation kontennya mau nulis soal apa, researchnya, narasi voice overnya sampai ke visual editing videonya, semua itu done by AI gitu. Yang berbeda dia cuma orkestrasi doang lah, ibaratnya kayak gitu. Itu udah dilakukan, dan kalau menurut gua harus teman-teman harus bisa manfaatin gitu, harus bisa manfaatin ini, walaupun dari ininya belum ada kebijakan resmi misalkan dari medianya, manfaatinnya di belakang layar sebagai cara kita sekarang buat ngupgrade diri gitu. Kita paham, kita fasih dengan si cara makainya OpenAI ini atau teknologi AI yang lainnya gitu. Jadi kita tidak asing, tidak canggung ketika itu terintegrasikan ke dalam newsroom gitu. Kemudian juga harus selalu upgrade diri gitu ya. Jadi kayak tadilah Stockdale Principle gitu. Di satu sisi kita harus selalu punya optimisme bahwa ya nih, gue akan bisa lebih bagus lagi, gue akan bisa berkembang maju terus. Di sisi lain kita harus lihat faktanya, kenyataannya kayak gini nih, kayak yang tadi Mas Wahyu tadi bilang gitu ya. Gimana kalau gue tergantikan? Ini gimana ya? Itu juga harus tidak bisa dihilangkan begitu aja dari pikiran kita gitu loh. Hold dua pandangan yang mungkin terkesan kontradiktif itu supaya kita bisa survive terus. Ya. Ini jadi jurnalis zaman sekarang ini makin rumit ya. Kita udah harus bersaing lawan kreator. Udah belum juga kelar di kreator kita bersaingan, masih juga bersaing lagi lawan AI. Oke, Mas Abed, coba tanggapannya. Jangan lama-lama, ayo. Sekarang betul seperti yang disampaikan Mas Wicak. Sekarang pun sudah dipakai, Cak, khusus untuk DaVinci 3 seperti yang versi berbayar yang tadi sempat gue sampaikan itu sudah ada perusahaan yang meluncing untuk publik. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman di sini mau pakai, gimana sih canggihnya ini?
sudah diterjemahkan oleh perusahaan namanya Copy AI. COPY.ai itu tools yang setahu gua beberapa teman-teman agensi di Indonesia sudah banyak yang pakai untuk menyusun campaign, press release, itu dia sudah bisa bikin langsung automation. Nanti bisa teman-teman bisa coba, ada masa free trial 7 hari ini untuk ngecek yang engine-nya lebih canggih sebetulnya dari ChatGPT. Bisa langsung coba sendiri nanti. Itu tapi kalau boleh kasih sedikit waktu, ini kan tema kita ada dua, dan homeless media dan AI. Kalau boleh gue pengen ngasih tanggapan sedikit soal homeless ini, boleh nggak? Ya boleh deh, cepetan. Boleh ya, sedikit ya. Gini, Sa, 2014 itu The New York Times sempat bikin research internal, karena waktu itu mungkin lu juga masih ingat, BuzzFeed booming, Upworthy booming, media-media tradisional, media-media tua seperti New York Times, Washington Post, dan lain itu merasa terancam dan memang betul-betul trafficnya tergerus. Tapi tanpa bermaksud bercerita sangat panjang, gue cuma ingin bilang yang gue lihat dari teman-teman homeless media ini, you name it lah, Volkatif, Tete Benge, Overheard ini, Overheard Ono, ini hanya tren. Dan tren itu umurnya jarang yang panjang. BuzzFeed, Upworthy, IDN Times, yang awalnya juga niru-niru BuzzFeed, pada akhirnya harus balik lagi ke jurnalistik, karena sebetulnya yang pilar keempat yang disampaikan Mas Wicak tadi itu adalah jurnalisme. Pada akhirnya lu sendiri akan bosan dengan konten-konten yang disampaikan oleh homeless media ini. Pada akhirnya yang lu butuhkan adalah panduan untuk bisa hidup, panduan untuk bisa memutuskan sesuatu, bukan sekedar menghibur lu, membenarkan prasangka atau pikiran di alam bawah sadar lu tentang seseorang, yang membuat mereka diviralkan itu. Dan pada saatnya orang-orang yang komentar di situ, anak-anak mungkin mayoritas jaksel yang umur 16 tahun, saat dia 20-25 tahun, mereka akan butuh berita yang substansial, analisis ekonomi, analisis saham mungkin, dan itu lu nggak bisa balik ke Volkatif dan teman-teman itu. Lu akan balik ke jurnalisme yang sesungguhnya. Itu yang bikin New York Times lancar sampai sekarang, BuzzFeed turun, IDN Times berubah jadi ini. Tapi bukan berarti teman-teman tradisional ini nggak punya kesalahan. Gitu. Kompas pun terlalu tua untuk mengerti media sosial. Satu-satunya wartawannya yang ngerti media sosial keluar ke Era Jaya lagi sekarang kan. Gitu. Artinya apa? Tantangannya tuh banyak. Teman-teman media tua ini tuh itu sudah penelitian New York Times. Mereka telat mengakuisisi talent-talent muda untuk menjangkau audiens muda. Tantangan kita itu, kita semakin tua semua. Kalau nyari orang medsos, carilah anak-anak yang kelahiran mungkin 97, 98, 2000. Jangan yang seangkatan kita lagi. Itu sedikit tanggapan gua. Iya. Itu tanggapannya ada yang mencerahkan juga, yang memberikan optimisme, ada juga yang menampar juga ya. Oke, ini ada nanya, Mas Albert di Tech ID apa udah pakai ini apa namanya AI atau udah pakai ChatGPT? Sudah. Oh sudah ya? Sudah, tapi bukan untuk nulis berita, hanya untuk membantu mencarikan informasi, merumuskan editorial plan, tapi untuk menulis itu semuanya masih harus pakai manusia. Kenapa? Nah, ini pertanyaan gini, ini sebagai pelaku, kenapa nggak menggunakan itu? Kebetulan kami di TKID itu memberi kebebasan kepada teman-teman semua jurnalis untuk menulis dengan gaya dia sendiri, tapi tentu ada standar sejauh itu mengikuti kaidah bahasa yang baik dan benar, itu oke aja. Kalau kita masukkan AI, itu ke persona gua sebagai penulis akan hilang, persona teman-teman yang lain juga akan hilang. Tone-nya sama. Iya. Oke, ini gue ngomongin etis ya, secara etika. Sebenarnya boleh atau enggak sih? Atau etikanya gimana kita menggunakan AI ini untuk membuat sesuatu yang kreatif? Maksudnya tadi Wicak atau Albert yang bilang ya, kalau Google, Albert yang bilang ya, kalau Google itu kan dari crawling dari website lain, itu sumbernya ini benar-benar dari kita kayak nanya ke orang, ke satu mesin, dan mesin itu menjawab, dan itu hasilnya itu kita bikin sesuatu yang kreatif. Ini sebenarnya secara etika kayak gimana sih gitu. Nanti aku mau nanya dulu setelah ini. Karena kalau kita ngomongin yang AI untuk yang text to image ya, yang gambar, itu ada satu situs
yang mengcompile dari banyak karya orang, kreator-kreator untuk ini ya, digital artis gitu ya. Nah, itu dia udah bisa mendeteksi gitu bahwa ini karya AI dan itu semua diblok. Ini AI, ini buatan AI, ini buatan AI. Jadi ini jadi kayak wah, ini kreativitasnya seperti apa? Ada juga yang menggugat bahwa ini AI-nya udah mengambil dari sono, mengambil dari sini. Jadi ada seniman yang merasa ini copyright-nya gimana ini si AI ini. Nah, itu mungkin ke Wicak dulu deh. Secara Oke. etika untuk menggunakan ChatGPT dan AI ini untuk menunjang tugas kita sebagai jurnalis itu dan media sendiri itu kayak gimana tuh, Wicak? Memang mungkin kita agak sulit untuk menggeneralisir karena beda-beda nih. Yang terutama jadi masalah di etika itu kan misalnya kita mulai dari ChatGPT dulu deh. Kalau ChatGPT kira-kira masalah etikanya di mana ya seperti kalau misalkan kita bikin tugas kita terus PR gitu kalau di sekolahan kemudian kita submitnya esai yang ditulis oleh ChatGPT gitu kan. Nah, itu jelas bukan seperti yang diharapkan oleh si pemberi tugas gitu kan. Tapi kalau untuk kerja media tanggung jawabnya ada di cross check atau double check fakta karena walaupun ChatGPT itu crawling dari database yang sangat besar dan sebagainya selalu ada kemungkinan dia untuk miss faktanya salah atau detailnya salah gitu. Ketika udah masuk ke detail ada nuansa-nuansa yang harus di double check, harus di cross check dan sebagainya. Nah, ketika ngomong soal text to image yang tadi Cadan bilang, itu menarik karena kemudian pushback-nya adalah dari teman-teman artis gitu kan, teman-teman seniman, teman-teman digital artis maupun apapun lah ya seniman visual gitu yang merasa perusahaan seperti Lensa itu mendapatkan untung dari kerja keras mereka gitu. Nah, itu yang kemudian jadi masalah etikanya di situ. Apakah yang dilakukan oleh si AI ini sama seperti ketika kita sebagai manusia belajar, misalkan gue pengen belajar gaya ngelukisnya Van Gogh tuh kayak gimana sih? Oh kayak gitu. Nah, gue meniru gitu, mencoba membuat lukisan sendiri yang mirip dengan gayanya Van Gogh gitu. Ketika manusia yang melakukan itu, kenapa nggak apa-apa? Tapi ketika AI yang melakukan itu, kenapa nggak boleh gitu? Nah, pertanyaannya, protesnya itu sebenarnya datangnya dari mana? Karena AI melakukannya dengan sangat cepat dan dengan skala yang bisa sangat masif. Nah, itu yang dan jadi sangat bagus hasilnya. Dan sangat bagus hasilnya. Jadi dia tidak butuh waktu lama untuk melahirkan itu, hanya sepersekian detik dia bisa melahirkan karya yang misalkan standarnya Van Gogh gitu. Kemudian itu bisa digunakan oleh banyak orang dan sebagainya yang kemudian jadi mengancam pekerjaan gitu ya. Nah, itu masalah etikanya lebih di situ gitu. Kalau copyright sebenarnya secara boleh dibilang tidak melanggar copyright karena yang dihasilkan adalah karya yang baru, karya yang sepenuhnya baru gitu. Cuman yang ditiru stylenya, dan style itu kan nggak bisa dipatenkan gitu stylenya. Cuman itu tadi masalah skala tadi. Oke. Abad, lu ada tambahan nggak? Oh ya, kalau soal etik kayaknya menurut gua sejauh kita tetap ini sebagai jurnalis ya, Kak. Sejauh kita tetap menjalankan fungsi jurnalis yang salah satunya adalah verifikasi informasi, menurut gue itu nggak ada etika yang kita langgar. Toh baik AI maupun kita tanya langsung ke narasumber, yang kita dapatkan informasi, dan biasanya kewajiban kita itu kan selalu adalah memverifikasi informasi tersebut. Betul yang disampaikan Mas Wicak tadi, ChatGPT itu belum sempurna, bahkan orang luar beberapa orang-orang researcher di luar bilang mereka ini kadang-kadang halusinasi maksudnya mencampur fakta dan fiksi untuk menjawab pertanyaan lu. Nah, itu yang kita harus hati-hati, jadi harus selalu cross check, benar nggak itu, jadi jangan langsung copy paste, itu bahaya. Gitu ya. Jadi sumber apa yang dikasih dari jawaban ChatGPT itu tetap harus diverifikasi ulang ya. Betul, sebagai contoh kayak tadi yang social media ethics itu, mereka kan mencantumkan sumbernya, websitenya ini katanya kan. Nah, begitu gua cek, ternyata itu data yang diambil tahun 2020. 2 tahun kemudian waktu itu Erick Thohir masuk atau apa, gue lupa, dia bikin akhlak,
terus kemudian meluncurkan panduan sosial media yang baru yang berdasarkan akhlaknya Erick Thohir. Ini untuk BUMN ya. Karena tadi gue mencari etika sosial media di PLN. Oke. Nah, artinya kan sudah nggak relevan informasinya. Sudah nggak relevan. Gitu. Oke. Oke. Ini untuk ini diskusi kita sebenarnya masih banyak banget yang bisa kita bahas. Tapi untuk klimaksnya sebenarnya di tahun 2023 ini apakah media itu sudah harus menggunakan AI seperti ChatGPT? Dari Albert dulu. Menurut gua harus, karena konyol aja kalau nggak. Karena ini barang seminggu doang dia 1 juta pengguna. Dia artinya penggunanya kan sangat masif, dan ini kan OpenAI akan luncurkan versi profesional, versi berbayar, artinya akan banyak perusahaan-perusahaan lain yang juga pakai. Terus kemudian kalau kita nggak pakai, ya jadi nggak nyambung. Ya, nggak bisa diajak diskusi juga, nggak bisa. Kan pasti akan muncul ini, Kak, perusahaan-perusahaan lokal yang kayak tadi gue bilang, Copy AI itu akan banyak yang pakai engine-nya GPT ini di Indonesia juga untuk otomasi segala macam. Dan saat kita ini kan mereka ini kan teman-teman yang pastinya akan kita liput kan. Kalau kita ada nggak pakai, nggak tahu apa ya, menurut kita jadi nggak relevan juga gitu kita kan nggak paham nih orang ngomong apa. Menurut gua harus. Ya, oke. Wicak, ada tambahan? Ya, sepakat sih. Sesimpel gini sih, sesimpel kayak misalkan teman-teman wartawan atau apa ngobrol sama si ChatGPT untuk brainstorming judul misalkan kayak gitu, atau brainstorming angle kayak gitu. Itu kan juga maksudnya kita agak ngurangin beban mental kita untuk mikirin aduh gue judulnya apa ya atau angle-nya mau gimana ya. Coba aja cek ke dia, gue punya berita kayak gini, menurut lo angle-nya apa yang menarik ya gitu. Kayak gitu loh, kayak punya teman gitu loh, punya teman yang bisa ngakses sesuatu. Minimal dari situ. Menarik. Ya, menarik. Ya, ini harus dibikin diskusi lagi untuk mengeksplor apa aja yang bisa kita lakukan sebagai jurnalis untuk mengoptimasi si kemampuan dari ChatGPT ini demi mengerjakan tugas-tugas kita ya. Itu sebuah tema yang menarik ini. Oke. Luar biasa. Terima kasih buat narasumber kita ya dari Wicak dan Albert. Luar biasa. Sangat padat sekali. Tapi ini kita belum selesai sebenarnya. Itu tadi kita udah ngobrolin soal homeless media, kita udah ngobrolin soal ChatGPT dan lain-lain. Ini panjang sekali diskusi hari ini dan luar biasa. Sebenarnya ini masih ada, udah door prize juga, ada e-wallet dan product it segala macam. Masih ada pertanyaan sebenarnya, tapi mungkin udah dijawab juga ya. Ini dari Nur Kusmawardani, dengan adanya ChatGPT dan OpenAI ini, apakah profesi jurnalis masih relevan atau harus siap-siap beralih ke pekerjaan lain? Tadi sebenarnya udah dijawab oleh kedua narasumber kita bahwa ini nggak selalu akan berdampak buruk, justru malah jadi suatu tools lagi yang bisa dimanfaatkan oleh para jurnalis untuk membuat konten atau membuat produk jurnalisme gitu. Terus ada juga yang dari Laode M. Syuhada, Kendari Pos, ini bagaimana kelangsungan, ini agak ngajak sebenarnya, tapi masih ada hubungannya juga. Bagaimana kelangsungan media cetak dan kapan media massa akan hilang? Anda berdoa media massa cetak akan hilang atau gimana? Sebenarnya gue bisa jawab ya, tapi gue nggak etis kalau gue yang jawab. Jadi mungkin Wicak aja yang jawab. Pertanyaan terakhir nih. Kalau media massa nggak akan hilang, tapi berubah bentuknya mungkin. Semua kan begitu ya. Maksudnya sesederhananya gini deh. Dulu juga kita pikir bernegara itu ya harus kerajaan gitu. Ternyata kan bisa jadi republik sekarang gitu. Mungkin ke depannya ya akan beda lagi gitu. Yang pasti yang fungsi-fungsi dasar jurnalisme tadi kan memang suatu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Kita butuh tahu kebenarannya seperti apa, kita butuh transparansi dari orang-orang yang berkuasa, kita butuh diceritakan kisah-kisah kita gitu ke orang lain. Nah, itu akan tetap ada gitu. Bentuknya seperti apa ya pasti berubah sih. Oke, tidak menjawab sebenarnya, tapi ya kira-kira fungsinya itulah. Ya kira-kira jawabannya emang ya itu, emang media itu akan selalu berubah gitu. Kita nggak bisa tahu. Ada beberapa media koran yang udah tutup, ada beberapa koran yang udah tutup, tapi ada juga koran yang tetap bertahan gitu. Jadi kita nggak akan tahu kapan mereka akan tutup atau enggak, tapi ya itu media akan berevolusi dan seperti yang disampaikan oleh Wicak tadi lah pokoknya. Soalnya udah cukup mewakili ya teman-teman ya. Ini udah sejam lebih kita bahas, sudah kita bagi dua segala macam. Oke, sekali lagi terima kasih buat
dua narasumber kita, Wicak, Rigan. Kemudian terima kasih juga untuk Era Jaya yang sudah memberikan door prize dan memberikan dukungan terhadap acara ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah mengikuti acara ini sampai habis. Thank you banget. Kalau misalnya ada masukan, kita pengen bikin diskusi apa lagi yang menarik, insya Allah akan kita lanjutan. Untuk hadir, kita ucapkan alhamdulillah dan sampai ketemu lagi di acara Alhamdulillah. Forward selanjutnya. Sampai jumpa lagi.